Pemerintah memastikan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi. Karena yang ada itu menghina, kenyataan biadab, menghina, itu ada. Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Negara-negara tetangga mendadak gempar. Langkah super tegas Presiden Prabowo Subianto yang ogah lagi menjadikan Indonesia sekadar pom bensin dan pemasok bahan mentah murah bagi negara lain memicu guncangan politik di Asia Tenggara. Singapura panik menghitung untung rugi, sementara Malaysia diam-diam mengintai peluang. Tapi tunggu dulu, apakah Indonesia benar-benar sudah siap mengolah energinya sendiri atau justru ini bakal menjadi bumerang yang menghantam APBN kita? Di video khusus kali ini, kita bedah tuntas konstelasi geopolitik dan ekonomi paling panas di ASEAN secara tajam, pedas, tetapi tetap rasional. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Siapa yang bakal makin kaya? Dan siapa yang cuma sekadar sok jagoan? Apakah kalian setuju dengan langkah kedaulatan energi Prabowo ini? Atau justru khawatir ekonomi kita yang malah tekor? Banting pendapat kalian di kolom komentar. Kita debat sehat. Jangan lupa klik like, share ke tetangga sebelah, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis geopolitik paling panas berikutnya. Pernahkah kalian berpikir, kenapa sebuah negara yang daratannya hanya seukuran kota Jakarta bisa memiliki pendapatan per kapita berkali-kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia yang wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke? Jawabannya sederhana, mereka mengolah, sementara kita terlalu lama mengandalkan penjualan bahan mentah. Namun belakangan ini, angin politik dan ekonomi di Asia Tenggara mulai berubah arah. Ada getaran yang membuat sejumlah negara tetangga mulai mengernyitkan dahi. Presiden Prabowo Subianto mulai melemparkan sinyal kuat yang membuat banyak pihak di kawasan tersentak. Indonesia tidak boleh lagi sekadar menjadi pemasok energi, penyedia bahan baku murah, atau sekadar pasar bagi kemajuan industri negara lain. Sementara itu, industri dalam negeri justru masih menghadapi berbagai tantangan pasokan dan pengembangan nilai tambah. Isu mengenai pembatasan ekspor energi, mulai dari gas bumi hingga potensi listrik hijau ke Singapura, pun menjadi perbincangan hangat. Sebagian pihak menyambutnya sebagai langkah memperkuat kedaulatan ekonomi, sementara yang lain mempertanyakan dampaknya terhadap investasi, perdagangan, dan penerimaan negara. Pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah ini langkah strategis yang mampu mengangkat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, atau justru kebijakan yang membawa risiko ekonomi jika tidak diimbangi kesiapan industri di dalam negeri? Mari kita bedah persoalan ini secara mendalam, tajam, kritis, tetapi tetap rasional, tanpa glorifikasi berlebihan dan tanpa rasa minder yang tidak perlu. Selama puluhan tahun, pola hubungan ekonomi di kawasan ini memang sering digambarkan seperti berikut. Indonesia memasok berbagai komoditas dan sumber daya alam, sementara sebagian negara lain mengembangkan sektor pengolahan, jasa, teknologi, dan perdagangan. Akibatnya, nilai tambah dari komoditas tersebut lebih banyak dinikmati di tempat lain. Karena itulah, muncul dorongan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga memperkuat industri pengolahan di dalam negeri sehingga nilai tambah, lapangan kerja, dan manfaat ekonominya dapat lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia sendiri. Sementara kita tetap sibuk bangga dengan julukan sebagai negara yang kaya sumber daya alam tanpa benar-benar menikmati nilai tambah terbesar dari kekayaan tersebut. Sederhananya begini, Indonesia jangan sampai terus-menerus memiliki kebun sendiri, tetapi setiap kali ingin menikmati hasilnya, kita justru membeli produk olahan dari negara lain dengan harga berkali-kali lipat. Bukankah itu terdengar ironis? Disitulah letak pentingnya arah kebijakan yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Ketegasan dalam mengelola kedaulatan energi bukan dibangun atas dasar kebencian terhadap negara tetangga, melainkan atas kesadaran bahwa energi bukan sekadar komoditas ekspor. Energi adalah fondasi utama pembangunan ekonomi modern.
Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau dan stabil, industri manufaktur akan sulit berkembang. Biaya produksi tetap tinggi, risiko pemadaman listrik masih membayangi, lapangan kerja berkualitas tidak bertambah, dan investasi bernilai tinggi bisa saja memilih negara lain yang menawarkan kepastian energi. Ketika Indonesia mengekspor gas bumi atau berencana menjual listrik ke luar negeri, sebagian pihak berpendapat bahwa energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan industri di negara tujuan. Di sisi lain, Indonesia memperoleh pendapatan dari ekspor energi tersebut. Perdebatan kemudian muncul mengenai bagaimana menyeimbangkan manfaat penerimaan ekspor dengan kebutuhan memperkuat industri di dalam negeri. Disinilah Presiden Prabowo mencoba mengubah arah kebijakan. Gagasannya bukan untuk mengisolasi Indonesia atau bersikap arogan terhadap negara lain, melainkan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Konsep Domestic Market Obligation, DMO, yaitu kewajiban pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, menjadi salah satu instrumen penting. Melalui pendekatan ini, pasokan energi diharapkan terlebih dahulu mendukung kebutuhan masyarakat dan industri nasional sebelum dialokasikan untuk pasar ekspor. Dengan pasokan energi yang memadai, kawasan industri seperti Batam, Morowali, Cilegon, hingga berbagai wilayah di Sumatera dan Jawa diharapkan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, industri nasional sudah berkembang, dan masyarakat menikmati pasokan energi yang andal dengan harga yang terjangkau, barulah kelebihan produksi dapat dipertimbangkan untuk diekspor. Inilah posisi tawar baru yang ingin dibangun. Indonesia tidak ingin lagi semata-mata mengikuti permintaan pasar luar negeri tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan nasional terpenuhi. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sumber daya energi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan di dalam negeri. Kini mari kita berbicara tentang Singapura. Negara pulau yang kecil ini memang layak diakui sebagai salah satu kisah sukses ekonomi dunia. Mereka tidak memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, lahan yang luas, ataupun sumber daya alam yang melimpah. Namun melalui perdagangan internasional, sektor keuangan, teknologi, logistik maritim, serta kepastian hukum, Singapura berhasil membangun ekonomi yang sangat maju. Meski demikian, setiap negara memiliki tantangan. Bagi Singapura, salah satunya adalah keterbatasan lahan dan sumber daya energi. Aktivitas industri, pusat data, data center, kilang, serta berbagai sektor ekonomi modern membutuhkan pasokan listrik yang sangat stabil. Bahkan gangguan listrik yang hanya berlangsung sepersekian detik dapat menimbulkan kerugian besar pada fasilitas tertentu. Karena keterbatasan wilayah, pilihan Singapura untuk membangun sumber energi domestik juga tidak sebanyak negara-negara yang memiliki wilayah luas. Selama ini, sebagian kebutuhan energinya dipenuhi melalui impor, termasuk gas alam yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Singapura juga terus mendiversifikasi sumber pasokannya melalui impor gas alam cair, LNG, dan berbagai kerjasama energi internasional. Dalam upaya transisi menuju energi yang lebih bersih, Singapura juga menjajaki kerjasama pengembangan listrik rendah emisi, termasuk potensi impor listrik dari kawasan Asia Tenggara. Disinilah muncul pertanyaan yang sering menjadi perdebatan. Apakah Singapura akan hancur jika Indonesia menghentikan atau membatasi ekspor energi? Jawabannya tidak sesederhana itu. Singapura memiliki kemampuan finansial yang kuat, cadangan devisa yang besar, serta jaringan perdagangan internasional yang luas. Jika pasokan dari satu negara berkurang, mereka akan berupaya mencari alternatif dari negara lain atau mempercepat diversifikasi sumber energi. Namun, perubahan tersebut tetap dapat meningkatkan biaya penyesuaian dan memengaruhi strategi energi mereka dalam jangka pendek maupun menengah. Di sisi lain, bagi Indonesia, keputusan mengenai ekspor energi juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri, penerimaan negara, iklim investasi, dan hubungan ekonomi dengan negara mitra. Karena itu, kebijakan energi pada akhirnya bukan sekadar persoalan politik. Mereka dapat membeli liquefied natural gas, LNG, dari Qatar, Australia, Amerika Serikat, maupun negara pemasok lainnya melalui kapal tanker.
Singapura juga dapat memperluas kerja sama energi dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara atau mengembangkan skema impor listrik lintas negara. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Mengimpor LNG dari kawasan yang jauh umumnya memerlukan biaya transportasi dan logistik yang lebih tinggi dibandingkan pasokan dari negara tetangga. Selain itu, rantai pasok energi global juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi pasar internasional, gangguan pelayaran, maupun ketegangan geopolitik di jalur-jalur strategis. Begitu pula dengan pembangunan jaringan transmisi listrik lintas negara melalui kabel bawah laut. Proyek semacam ini membutuhkan investasi yang sangat besar, teknologi yang kompleks, serta waktu pembangunan yang tidak singkat. Karena itulah, kedekatan geografis membuat kerjasama energi antara Indonesia dan Singapura memiliki nilai strategis. Jarak yang lebih dekat berpotensi menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi pasokan bagi kedua belah pihak. Sekarang mari kita melihat dari sudut pandang Indonesia. Apakah Indonesia memiliki pilihan? Tentu saja. Indonesia memiliki cadangan gas alam, potensi panas bumi, tenaga air, energi surya, serta berbagai mineral penting yang mendukung transisi energi, termasuk nikel untuk industri baterai. Ditambah lagi pasar domestik yang sangat besar dan program hilirisasi yang terus dikembangkan memberikan peluang untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Apabila kapasitas infrastruktur dan industri nasional terus berkembang, sebagian energi yang sebelumnya diekspor dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kawasan-kawasan industri di Batam, Bintan, Sumatera, Jawa, maupun wilayah lainnya. Dengan demikian, energi tersebut tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan sektor manufaktur dan industri bernilai tambah. Sekarang mari kita bandingkan dua skenario. Skenario pertama, Indonesia mengekspor listrik hijau ke Singapura. Energi tersebut digunakan untuk mendukung pusat data center, industri digital, dan berbagai sektor ekonomi berteknologi tinggi. Indonesia memperoleh pendapatan dari ekspor listrik, sementara Singapura memperoleh manfaat dari berkembangnya industri yang menggunakan pasokan energi tersebut. Skenario kedua, sebagian energi yang sama dimanfaatkan untuk memperkuat industri di dalam negeri. Jika didukung oleh investasi, teknologi, dan kebijakan yang tepat, energi tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan pusat data, kawasan industri, pabrik manufaktur, serta ekosistem digital di Indonesia. Nilai tambah ekonomi pun berpotensi lebih banyak tercipta di dalam negeri, meskipun tentu memerlukan waktu, modal, dan kesiapan infrastruktur yang tidak sedikit. Sementara Indonesia hanya memperoleh pendapatan dari penjualan energi per kilowatt jam. Sekarang bayangkan skenario yang berbeda. Indonesia memprioritaskan pemanfaatan listrik hijau di dalam negeri, lalu menyampaikan pesan kepada perusahaan-perusahaan teknologi dunia. Jika Anda membutuhkan listrik hijau yang stabil dan kompetitif untuk membangun pusat data center, atau fasilitas industri berteknologi tinggi, bangunlah di Batam, Jawa, atau kawasan industri Indonesia. Kami menyediakan energinya, lahannya, tenaga kerjanya, dan pasar yang besar. Disinilah letak perbedaan mendasar antara kedua negara. Singapura memiliki modal, teknologi, dan ekosistem bisnis yang sangat maju, tetapi memiliki keterbatasan ruang dan sumber daya energi. Indonesia memiliki wilayah yang luas, sumber daya energi yang berlimpah, serta pasar domestik yang besar, sambil terus berupaya memperkuat teknologi, investasi, dan kualitas sumber daya manusianya. Tujuan Indonesia bukan untuk membuat Singapura kalah atau terdesak. Hubungan antar negara bukanlah pertandingan sepak bola yang selalu menghasilkan pemenang dan pecundang. Yang ingin dibangun adalah posisi tawar yang lebih seimbang. Indonesia tidak ingin hanya dikenal sebagai pemasok bahan mentah, melainkan sebagai mitra strategis yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Di sisi lain, Singapura tetap menjadi mitra ekonomi penting melalui investasi, perdagangan, dan kerjasama teknologi. Tantangannya adalah bagaimana kedua negara dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pembagian manfaat yang lebih seimbang. Sekarang mari kita beralih ke Malaysia. Ketika membahas dinamika energi dan ekonomi di Asia Tenggara, Malaysia tentu tidak bisa diabaikan. Dalam berbagai indikator ekonomi, Malaysia memiliki sejumlah keunggulan seperti pendapatan per kapita yang lebih tinggi, sektor manufaktur elektronik yang berkembang, serta perusahaan energi nasional seperti Petronas yang memiliki reputasi internasional. Karena itu, muncul pertanyaan, jika Indonesia mengurangi ekspor energi ke Singapura, apakah Malaysia dapat mengisi kekosongan tersebut?
Mari kita bandingkan secara jernih keunggulan strategis kedua negara. Malaysia memiliki sektor manufaktur yang matang, infrastruktur yang relatif baik, serta ekonomi yang stabil. Dengan jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, pasar domestiknya tetap memiliki keterbatasan dibandingkan negara-negara yang berpenduduk jauh lebih besar. Karena itu, sebagian besar pertumbuhan industrinya juga bergantung pada ekspor dan keterhubungan dengan rantai pasok global. Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi yang mendekati 280 juta jiwa, sekitar sepertiga dari total penduduk ASEAN. Wilayahnya sangat luas, dengan sumber daya alam yang beragam, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, gas alam, hingga potensi energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, dan energi surya. Pertanyaan besarnya adalah, negara mana yang memiliki potensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN dalam 10 hingga 20 tahun ke depan? Banyak analis menilai bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Bukan semata-mata karena ukuran wilayahnya, tetapi karena kombinasi antara populasi yang besar, kekayaan sumber daya alam, meningkatnya kelas menengah, serta peluang industrialisasi